Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI dimanapun berada. Senang sekali ketemu lagi nih sama Doni Wijaya hari ini di setiap hari Senin dari jam 2 sampai dengan jam 3 sore. Tentunya untuk membahas obrolan seputar kesehatan tentunya dengan dokter spesialis yang sudah kita datangkan langsung ke studio TVRI Aceh. Gimana nih kabarnya pemirsa? Semoga sehat ya, salam sehat pokoknya buat semuanya. Dan hari ini kita akan membahas satu tema yang mungkin sedikit berbeda dari Ayo Sehat episode-episode sebelumnya. Kali ini kita akan memfokuskan pembahasan kita pemirsa dengan tema meningkatkan kualitas layanan, mengutamakan keselamatan pasien tentunya. Nah, tentunya untuk membahas tema yang satu ini, kita sudah mendatangkan dokter spesialis dan beliau juga merupakan seorang PLT Direktur RSUD Meraksa Banda Aceh. Dan langsung saja kita berkenalan dengan Dr. Taufik Wahyudi Mahadi SPOG. Assalamualaikum Dr. Taufik. Waalaikumsalam Mas Doni. Ya. Gimana Dr. Taufik kabarnya? Alhamdulillah sehat. Wah, sepertinya hari yang sibuk ya karena Senin Lumayan, ya dokter ya. Selalu sibuk ya. Senin apalagi ya. Luar biasa sekali dokter. Nah dokter, hari ini kita bakal bahas mengenai tentang manajemen rumah sakit nih dokter. Benar, ya. Manajemen rumah sakit karena berhubung Dr. Taufik juga sebagai PLT Direktur RSUD Meraksa Banda Aceh. Tentunya banyak sekali tantangannya, memenuhi ekspektasi dari para pasien tentunya, dan dari segi manajerial tentunya berbeda ya dokter ya, dengan manajerial dan juga dengan dari ilmu kedokteran pasti ada perbedaan lah sedikit tentunya dalam manajerial dan juga ilmu kedokteran. Tapi kita akan fokus dalam manajerialnya nih dokter untuk dalam episode kali ini. Tapi sebelum itu kita mau dapatin dulu basicnya dulu nih dokter tentang pelayanan itu sendiri dan juga keselamatan dari pasien itu sendiri. Nah, menurut dokter Taufik sendiri nih, kalau berbicara tentang pelayanan dan juga tentang keselamatan pasien, konteksnya itu apa-apa saja sih dokter sebenarnya? Ya baik Mas Doni dan para pemirsa sekalian. Jadi untuk kalau kita berbicara tentang pelayanan yang juga menyangkut dengan keselamatan pasien, memang rumah sakit di seluruh Indonesia, termasuk Rumah Sakit Umum Daerah Meraksa, tentu sudah punya standar, sudah punya SOP, sudah punya akreditasi tersendiri terkait dengan pelayanan yang memang pada poin utama itu adalah mengutamakan daripada patient safety atau keselamatan pasien. Semua jenis layanan yang dilakukan di rumah sakit itu memang harus berpatokan kepada keselamatan pasien. Baik dia pasien yang datang secara emergensi melalui ruang atau gedung rawat darurat ya atau IGD, baik juga pasien yang datang melalui rawat inap atau melalui rawat jalan atau poliklinik. Jadi semua pasien yang datang untuk mendapatkan pelayanan ini tentunya pelayanan dan safety itu adalah nomor satu bagi kita. Demikian. Pelayanan dan safety adalah nomor satu. Ya. Itu keutamaan yang Baik. memang Ya, selalu nilai yang dijunjung tinggi sekali. Betul ya sekali. otomatis ya dokter ya. Oke. Nah, dalam hal ini dokter, sejauh mana mungkin pelayanan dan juga keselamatan pasien itu menjadi prioritas dalam agenda dokter dalam misalnya dari pihak rumah sakit membuat kebijakan ataupun dalam kesehariannya melaksanakan tata laksananya, sejauh mana nih prioritasnya dalam keselamatan? Ya baik, jadi intinya memang dari sejak kita membuka layanan rumah sakit itu, dari dia datang ke rumah sakit, tadi seperti misalnya dia datang ke layanan gawat darurat di IGD maupun di poliklinik rawat jalan, petugas yang terlibat seluruhnya, baik petugas medis maupun non medis, mulai dari dokter spesialis, dokter umum, dokter jaga, kemudian para medis, kemudian para pendukung lainnya yang non medis, dari mulai security, administrasi, kemudian juga cleaning service, termasuk semua pihak yang terlibat di pelayanan tetap mengutamakan dan memberikan pelayanan terbaik dengan mengutamakan adalah patient safety-nya. Kebijakan yang kita lakukan tentunya kita setiap saat, secara berkala melakukan evaluasi dalam bentuk rapat-rapat, kemudian kita buat pokja-pokja tertentu sehingga masing-masing kelompok kerja ini terfokus kepada pelayanan masing-masing yang berujung kepada patient safety tadi. Gitu Mas Doni.
Baik, Dokter Taufik. Nah, ada sedikit nih dokter ya, Iya, hari ini yang mungkin kita akan membuka sesi interaktif juga iya, nih dokter. iya. Jadi ini boleh dokter ya, Boleh dong, kita akan boleh. buka sesi interaktif tentunya untuk pemirsa yang menyaksikan Ayo Sehat ya sekarang. Kalau seandainya ada pertanyaan mungkin yang akan ditanyakan kepada Dokter Taufik tentang pelayanan di Rumah Sakit Meraksa ataupun mungkin tentang tentang rumah sakit gitu misalnya ya, boleh ditanyakan di nomor 0811 6719 198. Boleh call melalui telepon WhatsApp boleh. Kalau seandainya mau telepon biasa juga bisa ya pemirsa ya. Nomornya tadi 0811 6719 198. Kita lanjutkan lagi Dokter Ya, Taufik ya. Sambilan kita menunggu juga nih baik. Ya, pemirsa kita untuk ya, telepon. Tentunya kita akan membahas lagi tentang meningkatkan kualitas layanan tadi dan juga mengutamakan keselamatan pasien. Nah, indikator utamanya apa aja nih, Dokter Taufik, yang digunakan rumah sakit selama ini dalam hal ini Rumah Sakit Meraksa tentunya untuk mengukur kualitas layanan yang sudah dilaksanakan selama ini dan juga keselamatan pasien itu sendiri. ya, baik. Jadi kalau indikatornya tentunya kita di rumah sakit memiliki ada salah satu unit yang disebut sebagai indikator mutu ya. Jadi pelayanan di rumah sakit bukan hanya memberikan pelayanannya dari segi kuantitas, tapi juga dari segi kualitas. Tentunya tim manajemen mutu ini akan selalu melakukan evaluasi secara berkala, kemudian juga menjalankan fungsinya sebagai pengontrol atau pengawal daripada pelayanan kepada pasien dan keselamatan sehingga mutu pelayanan terhadap pasien, keselamatan terhadap pasien tetap terjaga. Jadi di kita ada sistem manajemen mutu yang sudah berjalan dan tentunya itu sesuai dengan peraturan, sesuai dengan SOP, juga sesuai dengan standar akreditasi rumah sakit yang sudah berjalan, di mana Rumah Sakit Meraksa sudah terakreditasi bintang 5 atau paripurna atau sempurna dari segi layanannya. Baik, akreditasi sendiri itu diperbaharui berapa lama nih dokter? Setiap 3 tahun sekali. Setiap 3 tahun Ya, sekali. Oke, selanjutnya akreditasi selanjutnya kapan nih dokter? kita Kira-kira akan akreditasi dilaksanakan? berikutnya mungkin sekitar setahun lagi ya. 1 tahun Ya, lagi setahun lagi ya. 2026 Baik, sekitar ya. dalam mempersiapkan dalam akreditasi selanjutnya nih dokter, dalam langkah 1 tahun ke depan lagi, mungkin ada langkah apa saja nih yang sedang dilakukan supaya memastikan bintang 5 dan paripurna itu tetap selalu Ya, ada nih untuk ya Rumah Sakit tentu ya. Meraksa, Jadi dokter? kita tetap melakukan monitoring dan evaluasi ya, MONEF itu kita lakukan supaya ini tetap terjaga dan harusnya terus meningkat. Apalagi dalam waktu dekat juga akan dilakukan akreditasi ulang. Kita terus melakukan persiapan-persiapan, kemudian melakukan penanganan-penanganan terhadap evaluasi dari yang sudah berlangsung sebelumnya dan masih perlu peningkatan. Jadi yang sudah lalu kita evaluasi, yang sedang berjalan terus kita jalankan dan yang ke depan terus kita tingkatkan sehingga kualitas atau mutu pelayanan kepada pasien termasuk safety-nya juga tetap akan terus berjalan dan terus meningkat. Oke, baik dokter. Nah, dalam pelayanan tentunya pasti terkadang ada perbedaan persepsi nih dokter ya, Iya, iya, antara kita yang memberikan pelayanan dalam hal ini Rumah Sakit Meraksa tentunya dan juga pasien sendiri sebagai pengguna jasa gitu ya. Ada perbedaan persepsi antara pasien dan juga rumah sakit terhadap level standar pelayanan. Mungkin pasien mengharapkan pelayanannya luar biasa sebagaimana segala macam, tapi mungkin ada kekurangan satu dan lain hal. Bagaimana pihak rumah sakit menjaga agar tidak ada perbedaan persepsi sehingga menghindari ketidakpuasan pasien itu sendiri, dokter? baik. Terkait kepuasan pasien memang pertama rumah sakit itu selalu memberikan motivasi dan edukasi kepada pasien, termasuk kita sampaikan juga terkait dengan mutu, dengan SOP-nya. Kemudian yang kedua, rumah sakit juga tetap selalu memberikan hak-hak pasien. Mereka punya hak untuk mendapatkan layanan. Dan di dalam pelayanan rumah sakit ada yang disebut sebagai standar pelayanan minimal atau SPM, dan itu harus sudah dicapai oleh rumah sakit sehingga apabila SPM ini sudah tercapai, mestinya hak-hak pasien itu sudah terjamin sehingga pasien juga akan mendapat pelayanan yang lebih baik. Saya kira begitu. Oke dokter. Nah kalau bicara sekarang ini kita lebih ke teknisnya dokter, Ya. teknisnya, alurnya Ya. gitu ya. Kalau boleh tahu nih dokter, jenis pelayanan seperti apa saja yang saat ini ada di Rumah Sakit Umum Meraksa? Apakah
BPJS pasti ya dokter ya, Ya. BPJS, terus apa layanan lagi, asuransi apakah segala macam, boleh dokter? Ya, baik. Jadi kalau untuk jenis pasien atau customer yang kita layani, memang sampai hari ini 90% lebih itu adalah pasien dengan jaminan layanan BPJS dari pemerintah ya. Baik itu dia BPJS secara umum atau kita di daerah Aceh ada JKA atau Jaminan Kesehatan Aceh yang semua terangkum dalam layanan BPJS. Di samping itu kita juga ada beberapa sekitar 3-4% itu adalah pasien yang non BPJS tapi instansi maupun asuransi. Dia asuransi yang bukan BPJS ya, asuransi konvensional di swasta. Ada juga yang melayani instansi. Biasanya kita melayani pasien-pasien dari instansi BUMN maupun instansi swasta, perhotelan, perbankan dan sebagainya. Kalau dari segi layanan memang kita terus mengembangkan ya, selain layanan standar yang sudah ada, kita tetap mengembangkan layanan ke depan itu untuk supaya lebih baik dan lebih berkembang ya. Ada beberapa layanan unggulan yang perlu saya sampaikan Apa aja yang itu? semakin berkembang di Rumah Sakit Meraksa. Yang pertama mungkin masyarakat sekalian perlu tahu dan perlu mencatat ya, kita punya layanan yang namanya BAQR atau BAQR atau Banda Aceh Quick Response ya. Oke. Banda Aceh Quick Response ini dicanangkan sejak tahun lalu. Intinya adalah rumah sakit menyediakan fasilitas ambulan selama 24 jam untuk penjemputan pasien dimanapun di area Banda Aceh dan sekitarnya. Apabila pasien mengalami sakit atau kondisi darurat sehingga tidak mampu dan tidak punya layanan transportasi sendiri, mereka bisa menghubungi rumah sakit dan rumah sakit akan menjemput dimanapun mereka berada 24 jam dan didampingi oleh tenaga medis, dokter maupun perawat untuk penjemputan sampai dengan dia masuk ke rumah sakit. Itu yang sudah banyak berkembang. Sepertinya mudah-mudahan kita akan terus tingkatkan layanannya dan penggunaannya terus meningkat ya. Masyarakat semakin sadar akan kesehatan. Oke. Itu. Kemudian layanan yang lain yang terus kita kembangkan yang sudah berjalan, alhamdulillah di Rumah Sakit Meraksa sudah ada pelayanan kateterisasi jantung atau cath lab. Nah, cath lab ini juga sudah berjalan kurang lebih 1 tahun, di mana sebelumnya layanan cath lab ini hanya ada di rumah sakit tipe A di provinsi, yaitu di Rumah Sakit Umum Zainul Abidin. Ya. Sehingga apabila hanya satu rumah sakit di seluruh Aceh ada 23 kabupaten kota, yang terjadi adalah penumpukan atau antrian untuk pelayanan overload ya. Nah, alhamdulillah di Banda Aceh kita sudah jalankan ini sejak setahun yang lalu dan ini berjalan secara baik dan lancar ya. Rata-rata kita sudah menangani pasien untuk kateterisasi jantung, pemasangan ring dan sebagainya. Itu rata-rata 50 sampai 60 pasien per bulan. 50 sampai 60 pasien per bulan. Lumayan banyak ya dokter Lumayan, ya? alhamdulillah. Jadi Oke. dan kita kebetulan di tahun 2023 mendapatkan bantuan dari Kementerian Kesehatan untuk peralatan medis ada 3 melalui program Kemenkes yang disebut sebagai KJSU, yaitu kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi atau ginjal. Jadi 4 program utama ini menurut data dari Kemenkes dan Menteri Kesehatan menyampaikan bahwa 4 penyakit ini adalah pembunuh utama masyarakat Indonesia. Sehingga Kemenkes mengembangkan program layanan KJSU. Nah, Rumah Sakit Umum Daerah Meraksa adalah satu dari rumah sakit, sekian ratus rumah sakit yang menerima bantuan untuk peralatan dan pelayanan KJSU tadi. Salah satunya adalah kateterisasi jantung tadi. Oh baik. Ya. Tapi kalau KJSU tadi kan ada kayak seperti kanker, Ya. ginjal dan segala macam. Ya. Apakah sekarang untuk perawatan kanker itu bisa dilakukan di Rumah Sakit Meraksa? Ya, kebetulan kita sedang mempersiapkan ya karena tahap tahun lalu sudah kita persiapkan. Memang ini sudah tahap finalisasi. Insya Allah dalam waktu dekat, mudah-mudahan dalam tahun ini bisa terrealisasi bahwa layanan terhadap pasien kanker, terutama kemoterapi atau layanan obat-obatan kanker itu bisa kita jalankan. Sedangkan untuk layanan yang lain sudah berjalan cukup lama, sudah berjalan, tapi ini kita terus tingkatkan. Salah satunya misalnya layanan stroke tadi ya. Layanan stroke itu di tahun 2023 kita pernah mengadakan satu pelatihan tentang yang disebut sebagai code stroke ya. Code stroke ini artinya pasien yang mengalami stroke serangan pertama kali, dia kalau dia sampai ke rumah sakit dan ditangani di emergency room di bawah dari 4 jam, pasien ini ditangani secara paripurna, secara komprehensif, dia bisa setelah penanganan dia bisa sembuh sempurna, tidak perlu mengalami cacat apalagi meninggal. Jadi tingkat kesembuhannya apabila code stroke bisa berjalan itu bisa sampai 95%. Artinya datang dengan gejala stroke,
apalagi dia serangan pertama, pulang bisa jalan kaki, tidak harus sampai mengalami kelumpuhan, apalagi sampai dengan kehilangan nyawa. Nah, Dan itu sudah kita jalankan. Ya. betul sekali. Dan ini banyak sekali ya pertanyaan yang mungkin muncul di dalam diri Doni di dokter setelah Ya, mendengar penjelasan dari dokter ya, Taufik sendiri. Tadi ada Banda Aceh Quick Response, terus juga tadi ada code stroke tadi ya dokter ya, ya. Kayaknya kita harus menyisakan itu untuk di segmen selanjutnya baik. dokter. Kita akan tanya lagi lebih dalam tentang itu karena ini menarik sekali tentunya. Tapi sebelum kita break pemirsa, Doni mau ingatkan kembali untuk pemirsa Ayo Sehat semuanya, kalau seandainya pemirsa di rumah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan untuk dokter Taufik, tentunya boleh bertanya langsung, bisa telepon kita di WA tentunya ya pemirsa, di nomor 081167191998. Diulangi sekali lagi di nomor 081167191998. Boleh telepon kita melalui WhatsApp, boleh pemirsa, silahkan. Kita akan menjawab pertanyaan dari pemirsa. Tapi kita akan break dulu sejenak, kita akan kembali setelah pariwara berikut. Saya kembali lagi di Ayo Sehat dengan sehat hidup lebih bahagia. Masih dengan tema kita hari ini yaitu meningkatkan kualitas layanan, mengutamakan keselamatan pasien. Masih bersama PLT Direktur RSUD Meraksa Banda Aceh, Dr. Taufik Wahyudi Mahadi SPOG. Dr. Taufik, Ya. kembali lagi kita di segmen kedua. Dokter, tadi kita di akhir segmen pertama kita sudah bahas tentang code stroke. Ya. Terus juga bahas tentang Banda Aceh Quick Response, BAQR. Luar biasa sekali dan itu pastinya sangat membantu masyarakat, terutama yang mungkin dalam kondisi emergensi, tapi mereka tidak punya kendaraan dan juga terhalang aksesibilitas ke rumah sakit. Ya. Nah, Doni akan fokus dulu kepada Banda Aceh Quick Response, dokter. Bagaimana caranya seorang pasien itu bisa mendapatkan layanan BAQR tersebut, dokter? Melalui apa? Atau telepon kah, WhatsApp kah, atau bagaimana cara reach dari menghubungi pihak rumah sakit Meraksa sendiri untuk mendapatkan layanan tersebut? Ya, terkait BAQR tadi, ya, tentunya kalau dari jarak jauh bisa direspon dengan telepon langsung, kemudian dengan layanan WhatsApp atau panggilan WhatsApp. Kemudian satu lagi, apabila mungkin dia ada keluarganya atau orang terdekat dekat dengan rumah sakit, dia bisa langsung datang ke instalasi gawat darurat IGD Rumah Sakit Meraksa untuk menyampaikan bahwa membutuhkan layanan BAQR tadi, yang mungkin nomornya sudah kita sampaikan tadi, bisa di-share ke masyarakat bahwa BAQR ini terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat, terutama di Banda Aceh dan sekitarnya. Baik. Nah, apakah ada batasan wilayah tertentu di dokter untuk BAQR sendiri? Kalau dari segi lokasi memang karena kita mengutamakan adalah kecepatan dan ketepatan dalam menangani supaya bisa tiba di rumah sakit dengan cepat, itu memang untuk saat ini kita menanganinya di sekitar Banda Aceh dan mungkin beberapa wilayah di Kabupaten Aceh Besar. Oke, Ya. baik. Untuk memastikan bahwa pasien bisa sampai ke rumah sakit dalam waktu yang cepat gitu ya, penanganannya juga tepat dan juga Benar. pasien selamat ya Benar dokter sekali. ya. Ya. Oke, baik. Nah, kalau seandainya dari segi biaya sendiri dokter, Banda Aceh Quick Response, apakah dipungut biaya Ya. untuk mendapatkan layanan tersebut? Ya, terkait biaya, Mas Doni ya, ini bagi masyarakat semua perlu tahu bahwa ini gratis. Oke. Tidak perlu biaya sama sekali, diberikan gratis dari pemerintah Kota Banda Aceh dan Rumah Sakit Meraksa kepada masyarakat. Kemudian tidak ada biaya lain selain pasien bisa langsung datang dan untuk bisa dijemput. Ya, kemudian juga tanpa ada syarat yang lain karena tetap kita respon dengan baik. Oke, baik dokter. Nah, untuk mendapatkan layanan ini sendiri, apakah ada level-level tertentu, level emergency tertentu dokter, untuk bisa mendapatkan layanan Banda Aceh Quick Response ini? Intinya kalau semua keadaannya emergensi, kita tetap akan terima dalam kasus apa level tertentu, level apapun selama 24 jam. Jadi tidak diharuskan harus terseleksi dulu kasusnya. Nah, tentunya Maksudnya kayak penyakit tertentu, tidak ada bisa penyakit gitu, dokter, tertentu, ya? semua penyakit kita terima. Intinya itu siap kita jemput di lokasi, di rumah atau di lokasi warga, dan kita langsung bawa ke IGD rumah sakit untuk penanganan daruratnya. Baik, luar biasa sekali. Semoga ini program Banda Aceh Quick Response ini bisa lebih besar lagi skopnya ya dokter ya. Amin, Dan mudah-mudahan. juga banyak juga lebih banyak masyarakat yang terlayani dengan Banda Betul, Aceh Quick Response betul. ini. Tapi misalnya nih dokter, untuk mungkin yang ada datang sendiri ke rumah sakit gitu ya, punya kendaraan sendiri bisa datang dan lari ke IGD misalnya nih. Ya.
Oke, dokter ini sepertinya ada yang telepon, Oh ya, ya, baik. ada yang telepon dan kita coba jawab dulu dokter ya. Silakan, baik. Oke, kita langsung jawab. Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Bisa mendengar suara saya? Dengan Halo? siapa di mana? Ya, dengan siapa di mana, Kakak? Halo, Iya, ya. dengan siapa di mana? Halo. Audionya kurang bagus. Bisa Saya mendengarkan? dengan Mayuna Arsyad, tapi Iya. saya kurang dengar suara dari studio. Baik, Mah Yuna boleh mendengarkan suara saya melalui audio di televisinya, boleh? Supaya bisa terdengar lebih jelas, silahkan. Iya, boleh dibesarkan sedikit audio televisinya, boleh menekan saya dari sana. Ya. Oke, Mayuna, Ya, silakan dengan pertanyaannya untuk Dokter Taufik. Silakan Mayuna. Ini saya ingin saya sebagai untuk dokter, saya sebagai pendatang baru di Banda Aceh ini, bukan berdomisili di Banda Aceh. Nah, itu untuk bagaimana cara mekanismenya untuk berobat di Rumah Sakit Meraksa ya, dokter ya? Oh, baik. Bagi pendatang baru ya Mayuna ya, yang bukan ber-KTP Banda Aceh begitu Apakah ya? berobat di rumah sakit kalau bukan bukan orang asli Banda Aceh, saya apakah juga gratis begitu, dokter? Oke, baik. Terima kasih Mayuna. Apakah ada lagi pertanyaan lainnya selain itu? Ya. Apakah ada Udah pertanyaan itu lain? aja. Terima kasih, Oke. dokter. Baik, terima kasih Terima Mayuna. kasih, Pak Yuna. Baik. Baik, langsung kita jawab dokter ya. Ya, baik. Jadi perlu saya sampaikan ya bagi seluruh masyarakat, baik yang orang baru, pindahan dari wilayah lain atau malah dari provinsi lain, itu di rumah sakit tetap kita layani sama seperti dengan warga Banda Aceh sendiri ya. Jadi tidak terkhusus hanya untuk warga Kota Banda Aceh. Prinsipnya adalah semua pasien yang datang ke rumah sakit akan dilayani, tapi kita harus tahu dulu memastikan bahwa pasien yang datang ini punya layanan untuk jaminan pelayanannya. Contoh misalnya, apakah dia datang dari luar kota, apabila dia mengalami kasus emergensi, dia bisa masuk ke IGD 24 jam tanpa harus membuat surat pengantar atau rujukan dari tempat lain. Nah, itu kalau yang emergensi. Nah, nanti sampai dengan di IGD, petugas kita, dokter kita semua akan menangani, termasuk para medis, melihat apakah kasus ini harus dirawat inapkan atau bisa diobservasi selama sekian jam di IGD atau bisa dipulangkan. Nah, selanjutnya pelayanan dari rawat jalan atau poliklinik. Nah, kalau poliklinik sesuai dengan peraturan pemerintah dan BPJS itu memang harus membuat surat rujukan dari Vaskes atau fasilitas kesehatan pertama. Pertama itu adalah layanan primer, biasanya itu puskesmas, klinik umum, dokter umum ya, atau klinik-klinik yang melayani pasien tingkat pertama. Nah, dari sana biasanya akan berlaku rujukan berjenjang. Nah, karena ini memang ketetapan dari pemerintah dan BPJS, sehingga dia akan dibuat dari rujukan pertama ke rujukan berikutnya. Nah, kebetulan Rumah Sakit Meraksa ini adalah rumah sakit tipe B ya, jadi mungkin 2 jenjang ke atasnya baru bisa sampai ke rumah sakit, karena masih ada rumah sakit tipe D, kemudian rumah sakit tipe C, baru akan tiba ke rumah sakit tipe B, seperti Rumah Sakit Meraksa. Nah, itu memang beberapa kendala yang memang kita juga hadapi di lapangan, tapi kita nanti dari Vaskes pertama itu akan nampak secara sistem bahwa Rumah Sakit Meraksa termasuk salah satu rumah sakit layanan yang bisa dilayani di regional tersebut. Jadi nanti pemerintah memang melalui BPJS sudah menyusun berdasarkan wilayah sehingga memudahkan pasien kalau dia rawat jalan untuk mendapat rujukan sampai dengan ke rumah sakit yang dituju. Baik, luar biasa sekali dokter. Jadi ini untuk meluruskannya dokter ya, berarti kalau untuk emergensi
itu tanpa perlu rujukan siapapun bisa datang. Bisa datang. Apapun KTP-nya. Ya, benar. Dari manapun vaskes pertamanya. Betul. Yang Boleh perlu bisa masyarakat tahu Hmm. bahwa kalau dia punya fasilitas kartu BPJS Mhm. atau kartu asuransi yang lain, kartunya ini aktif dan Oke. berlaku. Nah, ada beberapa kejadian, beberapa keadaan pasien datang tapi ternyata kartu BPJS-nya ini dalam posisi tidak berlaku dan tidak aktif sehingga akan mempersulit. Tapi itu pun kita sudah berkolaborasi dan bersinergi dengan BPJS bahwa BPJS memberi kesempatan untuk memperbaiki atau mengaktifkan kartunya itu 3 kali 24 jam kerja. Biasanya gitu. Jadi kalau memang dia misalnya nggak aktif pada masa itu, diberi waktu 3 kali 24 jam untuk mengaktifkan. Nah, mereka bisa mengurus langsung ke kantor layanan BPJS setempat. Gitu. Oke, baik. Berarti gitu ya pemirsa ya, untuk Mahyuna tadi sudah terjawab nih dokter ya. Iya, iya. Walaupun Mahyuna bukan penduduk asli yang berdomisili dengan KTP Banda Aceh, tapi bisa mendapatkan layanan yang prima, paripurna tentunya dari Rumah Sakit Umum Meraksa tentunya dengan membawa kartu BPJS yang aktif tentunya gitu ya untuk mendapatkan layanan emergensi. Tapi kalau seandainya nih untuk rawat jalan dokter, Iya. tentunya vaskesnya tentu udah berbeda ya dokter Betul. ya. Apakah ada kesempatan untuk mengganti vaskesnya terlebih dahulu atau gimana nih dokter? Ya, benar sekali Mas Doni. Jadi kalau dia rawat jalan asal kartunya ini bukan dari Banda Aceh atau Aceh Besar, ada kesempatan bagi masyarakat atau konsumen atau pasien yang ingin berobat itu dengan merubah vaskesnya menjadi ke dalam kota Banda Aceh. Oke. Dari BPJS itu sudah menerapkan ada aplikasi yang namanya Mobile JKN. Oke. Nah, Mobile JKN ini bisa diakses dan di-download baik dari App Store maupun Play Store. Nah, mereka bisa mendownload di sana lengkap informasinya asal dia terdaftar ya dengan NIK dan KTP dan sebagainya dengan KK, dan dia bisa mengakses dan merubah langsung melalui aplikasi dan memilih vaskes terdekatnya di mana sehingga nanti dia bisa dirujuk ke rumah sakit terdekat yang dia butuhkan. Demikian. Baik, ya sudah terjawab ya tentunya Iya. ya. Karena memang sangat was-was sekali dokter, apalagi di tengah emergensi nih ya. Betul. Aduh nih gimana nih kalau emergensi bisa diterima nggak ya? Ternyata bisa diterima pemirsa, siapa saja bisa diterima tanpa rujukan apapun saat emergensi di IGD Rumah Sakit Meraksa Banda Aceh. Satu ya, lagi dokter, ya? perlu saya tambahkan Mas Doni. Apa itu dokter? Ya, kita tetap memberi pelayanan yang terbaik dan prima ya tanpa melihat kelas BPJS-nya? BPJS-nya maupun tingkat sosial ekonomi pasien. Oke. Jadi mulai tingkat ekonomi paling bawah dan sampai yang tertinggi pun kita akan memberikan layanan sama dan yang terbaik sehingga pasien akan terlayani dan terpuaskan secara layanan. Baik, baik, Ya. baik. Kalau untuk layanan lainnya nih dokter dari Rumah Sakit Meraksa, kalau seandainya mau bayar mandiri Ya. atau juga untuk mendapatkan mungkin pelayanan kamar yang lebih bagus Ya. misalnya, apakah ada kalau di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin kan ada ini ya Ruang kayak VIP ruang ya. VIP atau Ya, apa? Apakah ya. di Rumah Sakit Meraksa juga ada? Ya, menarik sekali pertanyaannya. Saya tunggu dari tadi itu sebenarnya. Iya, Baik. karena mungkin ada yang pengen mungkin bayar mandiri aja, Ya, bisa gitu kan? Baik, jadi khusus untuk layanan mandiri atau layanan VIP, VVIP maupun di atasnya, memang untuk saat ini Rumah Sakit Meraksa maksimal baru ada layanan di kelas 1. Oke. Tapi dalam waktu dekat, kebetulan saya diberi kepercayaan dan amanah oleh Wali Kota Banda Aceh, Ibu Iliza Sa'aduddin Jamal, saya akan berusaha sedang dalam program untuk mengembangkan layanan-layanan eksekutif maupun layanan VIP. Dan itu sudah dalam target kita, perencanaan kita, mudah-mudahan juga tidak lama lagi juga akan bisa terlaksana. Amin. Salah satu layanan lain adalah poliklinik eksekutif. Ya. Oke. Jadi poliklinik eksekutif ini bagi orang-orang yang ingin mendapatkan layanan yang lebih ekstra, yang lebih istimewa dan lebih cepat terlayani, kita akan membuka layanan poli eksekutif untuk bisa dilayani sehingga mereka tidak berobat lagi di poli yang umum untuk pasien BPJS, tapi dia berobat di poliklinik khusus untuk pasien umum dan berbayar. Dan itu kita juga akan mengembangkan ke arah sana. Mudah-mudahan segera bisa kita laksanakan dokter. ekspektasinya. Berapa Harapannya, lama lagi ke depan? insya Allah tahun ini kita akan realisasi. Mudah-mudahan. Semoga ya, Mohon dokter, ya. doa dan dukungan dari masyarakat sekalian, termasuk dukungan dari TVRI juga. Wah, luar biasa sekali. Tentunya dengan kolaborasi inilah ya, Ayo Sehat kali ini ya, mengundang dokter datang ke sini tentunya dengan kolaborasi antara TVRI dan juga Rumah Sakit Umum Meraksa tentunya. Dan menarik nih dokter, tadi dokter sempat mengatakan bahwa ada dukungan yang luar biasa dari Wali Kota Banda Aceh, dari Ibu Iliza Sa'aduddin Jamal tentunya untuk menciptakan layanan yang lebih prima di Rumah Sakit Umum Meraksa. Dan apalagi sekarang Wali Kota kita sangat
menjunjung tinggi nilai kolaborasi ya dokter ya. Betul. Nah sejauh Ya. ini bagaimana kolaborasi apa saja yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Raksa dengan Wali Kota Banda Aceh, dengan pemerintah Kota Banda Aceh, dan seberapa besar dukungan pemerintah Kota Banda Aceh untuk Rumah Sakit Umum Raksa? Ya, baik. Jadi kalau dari segi pemerintah, ya, dari Ibu Wali Kota, Ibu Iliza Sadun Jamal, Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Afdal, ya, termasuk Pak Sekda kita, Pak Jalaluddin, selalu memberikan dorongan dan masukan dan support yang luar biasa kepada Rumah Sakit Meraksa untuk terus berbenah dan lebih baik. Dari segi regulasi, dari segi layanan, juga termasuk dari segi dukungan support dalam bentuk koordinasi dan kolaborasi itu tetap berjalan sehingga kita akan terus terkawal dengan baik, koordinasi kita bisa lebih baik sehingga pemerintah pun tetap mendukung kita sampai dengan terus meningkatkan layanan ini sehingga masyarakat akan lebih baik secara kesehatan yang lebih baik. Gitu. Oke baik, luar biasa berarti ya dukungan dari pemerintah Kota Betul Banda sekali, Aceh ya. tentunya untuk Rumah Sakit Meraksa supaya Rumah Sakit Meraksa tetap bisa menjadi rumah sakit yang salah satu yang terbaik di Kota Banda Aceh tentunya Amin. dengan Baik. pelayanan maksimal ya dokter Baik, ya. ya. Dan selain itu nih dokter dari segi peralatan mungkin peralatan medis sekarang yang sedang ada di Rumah Sakit Umum Meraksa gitu ya. Peralatan medis seperti apa yang mungkin yang jadi unggulan sekarang yang ada Ya. di Rumah Sakit Meraksa dokter? Baik. Yang mungkin nilai jualnya di situ nih Ya, Rumah Sakit baik. Meraksa. Ya, baik. Perlu saya sampaikan memang dari segi peralatan sarana prasarana ya. Selain prasarana dan sarana yang standar yang sudah ada seperti rumah sakit lain, pelayanan IGD, pelayanan ruang rawat khusus intensif, kita ada ICU, ada ICCU untuk jantung, ada PICU itu adalah perawatan intensif khusus untuk pediatri atau anak, ada NICU itu perawatan Neonatus Intensive Care Unit khusus untuk bayi baru lahir di usia 1 hari sampai 30 hari. Itu layanan standar yang sudah ada, poliklinik dan sebagainya. Nah, layanan-layanan unggulan lain yang sedang dan terus berkembang itu salah satunya adalah sesuai dengan program KJSU tadi, salah satunya adalah pelayanan uronefrologi atau gangguan saluran kencing dan ginjal. Nah, peralatan-peralatan kita di sana, kita sudah punya peralatan yang cukup canggih ya, di mana tindakan-tindakan operasi dilakukan itu tidak melakukan dengan sayatan yang besar atau irisan yang besar. Ada tindakan yang disebut sebagai minimal invasive surgery atau MIS, di mana hanya melakukan sayatan kecil, mungkin ukurannya cuma 1 cm atau 1,5 cm, tapi bisa mengakses tubuh manusia, termasuk di uronefrologi tadi, sehingga penyakit-penyakit yang ada di sana bisa dilakukan tindakan dan disembuhkan. Contoh misalnya dengan batu ginjal, batu di saluran kencing, batu di kandung kemih dan sebagainya. Itu termasuk peralatan canggih yang ada. Yang lain kita punya layanan SIAM ya. SIAM ini adalah salah satu alat yang digunakan untuk mengguiding atau menuntun seorang dokter untuk mencapai target organ yang dia setuju untuk mendapatkan terapi di target organ yang dituju. Jadi SIAM ini salah satu alat dukung sehingga dokter bisa bekerja lebih tepat, cepat, tepat dan profesional ke tepat organ yang dituju supaya penyakitnya bisa tersembuhkan. Oke, Ya, baik luar biasa itu sekali. beberapanya. Ya. Jadi nggak ada lah istilahnya dokter ini ya, kayak sayatan-sayatan besar, bekas luka yang besar setelah operasi gitu ya. Rumah Sakit Meraksa terus mengembangkan layanan tersebut ya dengan minimal invasif tadi. Nah, ke depan juga kita akan menambah sarana prasarana, misalnya yang banyak dibutuhkan saat ini adalah sarana pemeriksaan MRI atau magnetic MRI, ya. resonance imaging. Nah, kita sudah punya program perencanaan ke sana. Mudah-mudahan pengembangan kita bisa ke sana, bisa menggunakan alat-alat canggih yang bisa digunakan untuk menunjang diagnosis dan penata laksanaan atau terapi pasien. Luar biasa. Wah, ini banyak sekali strategic movement atau langkah-langkah strategik ke depannya yang akan dilakukan oleh Rumah Sakit Meraksa, tentunya untuk meningkatkan pelayanan dan juga keselamatan pasien tentunya dokter ya, dengan berbagai perencanaan-perencanaan yang akan dilakukan ke depannya. Nah, kira-kira obrolan apa lagi yang akan kita tanyakan kepada Dr. Taufik selaku PLT Direktur Rumah Sakit Umum Meraksa? Nah, kita lanjut lagi nih pemirsa, kita tanya-tanya lagi nih sama Dr. Taufik ya. Tentang Rumah Sakit Umum Meraksa. Dokter, tentunya selain sebagai rumah sakit yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, tentu ada istilahnya
rumah sakit sebagai rumah sakit pendidikan. Apakah Rumah Sakit Umum Meraksa sudah menjadi rumah sakit pendidikan untuk para mahasiswa-mahasiswa kedokteran ataupun yang sedang mengambil PPDS atau bagaimana, dokter? Silakan. Ya, baik. Jadi termasuk terkait dengan rumah sakit pendidikan, sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu kita sudah terakreditasi sebagai salah satu rumah sakit penyelenggara pendidikan yang langsung diterbitkan oleh Kemenkes sertifikatnya. Jadi memang sejak sekitar lebih dari 10 tahun yang lalu kita memang sudah menjadi rumah sakit pendidikan sebagai lahan belajar dan magang bagi para mahasiswa, baik dia calon dokter spesialis, kemudian calon perawat maupun calon bidan, dan tenaga-tenaga kesehatan yang lain yang membutuhkan tempat untuk magang atau berpraktek dalam masa pendidikannya. Jadi memang sudah kita jalani cukup lama. Untuk khusus untuk rumah sakit pendidikan, kita juga yang sudah mengikat diri dengan kita dengan ada MOU itu dengan Fakultas Kedokteran Universitas Abulia Tama Banda Aceh. Oke, baik. Tadi di balik waktu kita sedang break tadi, dokter, ya, sempat ada berbincang sedikit. Ada Doni mendengar namanya Poliklinik Az-Zaitun, ya, dokter, ya. Nah, itu polikliniknya katanya juga sangat mensupport sekali pendidikan mahasiswa dengan menyediakan ruangan khusus untuk berdiskusi dan segala macam. Mungkin dokter boleh jelaskan sedikit tentang Poliklinik Az-Zaitun ini yang ada di Rumah Sakit Umum Meraksa. Silakan. Ya, Poliklinik Az-Zaitun memang salah satu poliklinik terpadu yang dirancang sebelumnya memang untuk memberikan pelayanan secara komprehensif termasuk pelayanan pendidikan. Mungkin kalau bisa dilihat adalah satu-satunya di Banda Aceh atau di Aceh, di mana satu poliklinik itu satu tempat, satu area di mana pasien bisa dilayani dengan konsultasi, kemudian ada tempat pemeriksaan khusus di dalam satu ruangan, kemudian juga ada pemeriksaan lainnya untuk penunjang, termasuk tempat berdiskusi bagi para mahasiswa atau calon dokter atau calon perawat yang lain atau bidan yang sedang menempuh pendidikan. Di mana kalau di tempat rumah sakit lain mungkin tempatnya masih terpisah-pisah. Nah, kalau Az-Zaitun ini di tempat kita sudah terpadu. Jadi kalau kita masing-masing ada blok atau ada komplek tersendiri, misalnya di komplek yang A ini adalah komplek pelayanan penyakit saraf, di sebelahnya ada komplek pelayanan penyakit dalam, pelayanan penyakit kandungan, anak, jantung, dan sebagainya. Jadi masing-masing klaster atau komplek ini sudah terpadu di satu tempat sehingga tidak ada lagi terpisah-pisah. Kalau di tempat lain mungkin ada pelayanannya untuk pelayanan di sini, pemeriksaan di tempat lain, kemudian kalau memang harus sebagai pendidikan dia harus ada ruangan khusus, sehingga harus berpindah gedung atau berpindah ruangan. Nah, kalau di Poli Az-Zaitun kita alhamdulillah sudah terpadu jadi satu sehingga sangat terintegrasi dan memudahkan bagi pelayanan. Memudahkan pasien juga, jadi Dan nggak usah pasien mencar-mencar kemana-mana, iya, ya, benar dokter, sekali, ya. ya. Dan juga hemat tenaga, ya, Hemat dokter, tenaga, ya. Hemat tenaga. Efektif dan efisien. Efektif dan efisien, gitu ya. Luar biasa sekali. Tapi dokter, kita kayaknya harus ingatin juga nih pemirsa, mungkin di detik-detik terakhir, menit-menit terakhir sebelum kita closing nih 10 menit lagi, untuk pemirsa yang masih ada pertanyaan, ya, untuk dokter Taufik, boleh silahkan bertanya tentang pelayanan di Rumah Sakit Meraksa, boleh. Kalau seandainya mau tanya tentang kandungan juga boleh, dokter, ya. Sangat boleh sekali. Karena berhubung beliau ini adalah dokter spesialis kandungan, ya, SPOG. Jadi kalau pemirsa punya pertanyaan tentang seputar kandungan juga boleh silahkan ditelepon. Nomornya langsung saja 0811 6719 198. Diulangi sekali lagi di 0811 6719 198, ya. Dokter, ini mungkin ada sangkut pautnya tentang teknologi. Ya. Apakah saat ini Rumah Sakit Meraksa itu sudah menerapkan teknologi dalam dasar pelayanan rumah sakitnya, seperti mungkin ada kayak rekam medis elektronik, terus juga mendaftar via aplikasi ataupun kayak sistem barcode obat atau e-monitoring ataupun apapun itu, sudah berjalan apa belum, dokter? Ya, jadi memang Rumah Sakit Meraksa sejak 2 tahun terakhir ya sudah menjalankan transformasi digital. Ya. Artinya bahwa beberapa jenis pelayanan memang sudah menggunakan sistem digital. Salah satunya tadi yang sudah disebutkan oleh Mas Doni tadi tentang rekam medik elektronik, ya. Sehingga semua sudah berjalan secara paperless, tidak menggunakan kertas lagi.
kemudian pasien lebih dimudahkan untuk pendaftaran, pengaduan dan sebagainya bisa menggunakan call center atau nomor pengaduan atau nomor pendaftaran secara online. Nah, ke depan kita terus akan mengembangkan, kita punya konsep, mudah-mudahan bisa segera terrealisasi dalam masa saya memimpin. Kita akan membuat layanan yang namanya Smart IGD. Ya, Smart IGD ini ya, Apa itu ya Smart dokter? IGD ini contohnya misalnya pasien itu bisa mengakses IGD ya hanya bisa langsung dengan menggunakan aplikasi dan internet atau website untuk melihat layanan apa saja yang ada di IGD. Sehingga begitu dia datang ke sana atau sebelum datang dia sudah tahu apa layanan yang ada di sana, sarana pemeriksaan penunjangnya apa saja, kemudian dokternya siapa saja yang bertugas, berapa jumlah bed yang tersedia, berapa yang masih kosong, sehingga lebih memudahkan masyarakat bisa mengakses hanya dengan menggunakan gadget atau dawainya atau HP-nya sendiri. Itu salah satunya. Ya. Kapan itu dokter kira-kira akan kita? Tetap kita akan usahakan di tahun ini juga ya. Jadi intinya saya selaku direktur bersama jajaran manajemen punya banyak PR nih. Wah, Tapi intinya kita tetap akan berusaha tetap meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan terus bertransformasi supaya akan lebih baik dan lebih memudahkan untuk diakses. luar biasa sekali. Karena sekarang apa-apa via gadget ya dokter Betul ya. sekali ya. Semua via gadget, semuanya via aplikasi. Ya. Tentunya itu sangat memudahkan juga dan pastinya efektif, efisien juga dokter ya. Benar sekali, Dengan tahu berapa bed yang tersedia gitu ya, dengan tahu layanan apa saja. Jadi juga keselamatan pasien bisa terjamin dokter ya dengan pelayanan yang efektif dan juga efisien tentunya. Nah, ini mungkin bergeser sedikit dari tema kita ya. Doni mau tanya tentang meng-highlight juga nih spesialisnya dokter nih, Oh ya, baik, SPOG. silakan. Ya. Tapi ada hubungannya juga dengan rumah sakit Meraksa. Ya, ya. Layanan apa saja mungkin yang terkhusus untuk SPOG-nya nih dokter? Ya. Para dokter spesialis obgyn gitu Ya. ya. Di rumah sakit Meraksa, layanan apa saja mungkin yang highlights-nya? Ya. Silakan. Kalau untuk layanan di bidang kebidanan dan penyakit kandungan sesuai dengan spesialisasi yang saya miliki, memang untuk layanan dasar obstetri dan ginekologi kita sudah melayani dan sudah tercukupi semua, ya baik pelayanan poliklinik, pemeriksaan USG ya, di Rumah Sakit Meraksa juga sudah menyediakan USG yang cukup canggih dengan USG 4 dimensi, sehingga lebih gambaran akan bisa lebih jelas bagi para pasien untuk mengetahui, terutama untuk ibu hamil untuk melihat bayinya, kesehatan janinnya dan sebagainya. Kemudian kita juga punya layanan yang lain seperti poliklinik KB, keluarga berencana. Kemudian juga ada layanan kamar operasi, kamar bersalin, kamar rawatan. Semuanya sudah cukup sesuai standar rumah sakit tipe B. Tapi ke depan tentu kita tetap akan melakukan peningkatan pelayanannya. Misalnya ada poliklinik eksekutif untuk pelayanan pasien kandungan misalnya. Itu salah satunya. Juga alat-alat tertentu yang kita akan terus kembangkan, misalnya tadi alat minimal invasive surgery tadi yang bisa kita gunakan untuk penyakit-penyakit kandungan yang harus dilakukan tindakan operasi tapi tidak melakukan sayatan yang besar, hanya menggunakan sayatan minimal. Nah itu terus kita kembangkan ke sana. Oke, wah luar biasa sekali. Tentunya ini merupakan karena memang salah satu layanan yang banyak digunakan oleh masyarakat tentunya adalah salah satunya obgyn tadi ya dokter. Betul, ya, karena mengingat ya tingkat kelahiran gitu ya dan juga pastinya harus terus mengontrol kandungan dan segala macam. Mungkin harapan dokter nih untuk spesialisasi dokter sendiri ya, obgyn tentunya pelayanan seperti apa ke depannya yang akan tersedia, terus juga secara keseluruhan untuk Rumah Sakit Umum Meraksa, apa harapan dokter dan bagaimana dokter melihat Rumah Sakit Meraksa ini dalam beberapa tahun ke depan? Baik, jadi bagi masyarakat harapan saya selaku dokter spesialis kebidanan dan kandungan ya, tentunya berharap masyarakat bisa lebih aware, ya, bisa lebih paham dan sadar tentang kesehatan sehingga akan secara rutin bisa memeriksakan kesehatannya. Kalau di bidang obstetri atau kebidanan ini atau kehamilan ini dianggap bukan suatu penyakit. Ini adalah suatu proses yang alami. Betul. Tapi kalau suatu proses alami ini tidak dikawal, tidak dikontrol dengan baik, tentu akan menjadi masalah, bahkan di ujungnya akan terjadi musibah yang tidak diinginkan. Nah, dari bidang kebidanan atau kehamilan ini, kita harus tahu dan masyarakat harus sadar bahwa kondisi atau keadaan mana yang
mengandung resiko resiko tinggi terhadap kehamilan maupun janin yang dikandungnya. Nah itu, jadi ke depan kita berharap ada kolaborasi yang baik antara Vaskes pertama. Kalau di Kota Banda Aceh ini ada 11 puskesmas di 11 kecamatan. Nah mudah-mudahan kolaborasi dan sinergi ini bisa terus meningkat ya, sehingga pasien-pasien yang ditangani di tingkat pertama di Vaskes pertama bisa tetap akan terkoneksi, kemudian akan terhubung dengan rumah sakit yang supaya bisa terus mendeteksi kehamilan-kehamilan risiko tinggi, penyakit-penyakit tertentu ya, supaya bisa dicegah dan tingkat kesehatan masyarakat ini bisa terus meningkat. Luar biasa sekali. Ya semoga bisa tercapai secepatnya dokter semua Baik, keinginan amin. kita dan juga sukses terus tentunya untuk Terima kasih. Dokter Taufik dan juga Rumah Sakit Umum Meraksa dalam hal mengutamakan pelayanan dan juga keselamatan pasien ya dokter ya. Tapi kayaknya besok-besok nih dokter boleh kalau seandainya kita sarankan kepada masyarakat juga gitu ya, untuk bisa lebih aware juga nih dokter, kayak dokter Betul. bilang tadi, gunakanlah fasilitas-fasilitas yang sudah disediakan dengan tepat gitu ya. Apalagi seperti Banda Aceh, quick response tadi, ya ada code stroke tadi juga. Karena ini fasilitas yang sangat luar biasa yang Dan bisa digunakan. gratis. Dan gratis bisa digunakan oleh masyarakat semuanya. Tentunya sudah disediakan dengan begitu luar biasa oleh Rumah Sakit Umum Meraksa Banda Aceh. Dan dipergunakanlah fasilitas tersebut ya dokter ya. Ya dan juga harapannya ke depan semoga Rumah Sakit Umum Meraksa bisa banyak lagi peralatan-peralatan canggihnya seperti yang dokter Taufik katakan tadi ya. Amin. Banyak sekali nih rencana jangka panjangnya yang akan dilaksanakan dan rata-rata di tahun ini akan segera diwujudkan ya dokter. Semoga semuanya lancar ya dokter. Amin. Ya. Terima kasih juga sudah datang ke sini Terima dan kasih. juga meluangkan waktunya sudah berbincang sama kita selama 1 jam ya dokter. Sampai ketemu lagi di lain waktu ya dokter. Dengan senang hati, ya. terima kasih. Baik, terima kasih dokter Terima Taufik. kasih. Dan itu dia pemirsa obrolan kita bersama dengan Dr. Taufik Wahyudi Mahadi SPOG, ya beliau merupakan PLT Direktur RSUD Meraksa Banda Aceh. Tadi kita sudah membahas panjang lebar mengenai meningkatkan kualitas layanan, mengutamakan keselamatan pasien, tentunya dengan berbagai layanan yang ada di Rumah Sakit Umum Meraksa dan juga fasilitas-fasilitas penunjang apa saja yang ada di Rumah Sakit Meraksa, dan harapannya pemirsa di rumah juga bisa melakukan pengobatan dan juga menggunakan fasilitas-fasilitas tersebut yang sudah disediakan oleh Rumah Sakit Umum Meraksa, tentunya untuk menjaga kesehatan dan bisa mengurangi ya efek-efek yang tidak diinginkan jika penanganan yang terlambat. Dan itu semuanya gratis ya, sesuai dengan pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Meraksa yang ingin pelayanan yang cepat dan juga tepat pastinya. Terima kasih banyak pemirsa sudah mengikuti Ayo Sehat dari jam 2 siang sampai dengan jam 3 sore dengan Doni dan juga Dr. Taufik tadi, dan kita akan ketemu lagi minggu depan dengan tema lainnya. Tentunya kita akan membahas tema-tema lainnya di Ayo Sehat, dan terima kasih atas kebersamaannya. Akhirnya saya Doni Wijaya dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.